Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Akbar Fatailah dan ini teman saya. Nama saya Dewi Putri Tunggal. Saya Sela Marsela. Saya Tritami. Fikri Juliksan. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah bentengan yang terdapat di daerah Laba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan negara Indonesia. Terima kasih. Sekian dan selamat menonton. Nah, sekarang di sini saya sudah kedatangan Bapak. Siapa namanya, Pak? Saya Endang. Endang? Iya. Oh. Bapak di sini sudah tinggal berapa lama, Pak? 11 tahun. 11 tahun. Terus ini Pak, ya kan nih kita lagi materinya di sini adalah tentang bentengan nih. Kan di sini terdapat bentengan. Nah, menurut Bapak bentengan itu yang kayak gimana sih, Pak? Maksudnya dari bentengan itu sendiri? Bentengan itu merupakan situs sejarah, Dea. Iya. Atau situs budaya, merupakan peninggalan zaman dulu. Entah ini peninggalan Jepang atau sebelumnya Belanda, tapi disinyalir sih ini Jepang. Dan bentengan itu sendiri merupakan tempat untuk mereka berlindung. Para tentara tentunya. Tempat untuk mengintai, untuk mengamankan diri lah gitu. Mengamankan diri para tentara tentunya ya, bukan masyarakat sipil, bukan. Terus ini Pak, kira-kira ini udah berapa lama di sini bentengannya? Kalau dari mungkin zamannya Jepang ke sini sudah berapa puluh tahun. Taruh Jepang itu sebelum merdeka, kurang lebih tahun 40-an ya. Iya. 40 ke 2022 berapa tahun deh? Dari tahun 1940 ke sekarang ke 2022. 80 tahunan? Ya, kurang lebih segitu. Iya. 70 tahunan. Iya, 80 tahunan Ya, deh, 80 tahun, 82. Luas dari bentengan itu sendiri kurang lebih sih zona ini itu ada sekitar 5.000 meteran, kurang lebih 2.000-an lah deh. 2.000 meter lah. Luas juga Pak ya? 2.000 meteran. Apakah selama tinggal di sini pernah ada mengalami hal-hal yang Aneh? Iya, kejadian misterius gitu? Dulu deh ada. Orang malah membuatnya hal itu. Bukan ada yang mistisnya, malah dibuat apa ya? Mancingan. Kalau mereka bilang di sini ada penghuninya katanya. Bahkan waktu itu pernah ada yang pamit ke saya untuk mediasi, katanya Saya juga nggak paham. Pandang, saya mohon pamit, mohon izin katanya, untuk melakukan mediasi. Mediasi apa? Saya bilang. Kami mau mediasi di bentengan. Artinya kami mau coba korek penghuni di sini secara gaib siapa? Loh, saya bilang waktu itu, Anda melakukan mediasi, mereka punya alam tersendiri, saya bilang. Otomatis mereka terganggu dong. Iya, terganggu. Dengan kealamannya mereka terganggu. Jangan sampai perilaku Anda mereka terganggu, imbasnya saya yang ada di sini. Ini yang tidak bagus, saya bilang ya. Tolong dipikirkan. Kalau Anda bertanggung jawab sepenuhnya untuk kami yang tinggal di sini, ya silakan. Gitu. Tapi kalau Anda tidak tanggung jawab, lebih baik jangan. Kalau saya sendiri deh selama 11 tahun di sini tidak pernah menemukan hal-hal aneh. Ya, artinya normal-normal saja gitu ya. Tadi itu barangkali ya ada sebagian masyarakat yang membuatnya gitu. Seakan-akan ini ada penghuninya lah, inilah, itulah. Seperti itulah. Dari bentengan itu sendiri untuk apa saja? Kan pertama pengintaian, Ya. Terus untuk penyimpanan senjata? Bukan. Kalau penyimpanan senjata mestinya kan lebih aman lagi, lebih safety ya. Ini jelas-jelas buat pengintaian dan buat pertahanan. Artinya gini,
kenapa bentengan itu dibuat coran sedemikian kokoh, Dek? Ya, semuanya kan kokoh. Besinya pun besi gede banget, besi gede banget. Saya pikir kalau untuk bom sih nggak mungkin. Tapi kalau untuk senjata kayak laras panjang itu tidak bakalan mampu ya, tidak bakalan tembus lah. Artinya orang di dalam itu baik itu yang menjaga, yang mengintai, aman lah gitu. Pak, kalau kan tinggal ada benteng kayak gini doang. Mm-mm. Apakah ada lagi peninggalan sebuah benda-benda yang lain gitu, Pak? Tidak pernah ada, Dek. Jadi gini, dulu saya pernah dapat katanya nih dari sebagian ya belum fix ini juga. Tapi nyatanya tidak antara bentengan 1, 2 dan 3 itu terkonek. Artinya kalau terkonek berarti ada lorong dong. Ya, ada lorong. Ada lorong yang menghubungkan dari bentengan 1 ke bentengan yang lainnya. Begitu saya pernah tanya orang yang paling lama di sini, bahkan orang yang pernah ngebangun di tempat kami di sini. Waktu kering kan ini saat ini kebetulan kan berair nih ya, semua bentengannya berair bawahannya. Saat kering nyatanya tidak terkonek antara bentengan 1 ke bentengan yang lainnya, tidak ada terowongan lah gitu kan. Kalau ada terowongan barangkali kan ada benda lain gitu ya yang tersimpan yang lebih diamankan kan sama tentara kita atau tentara Jepang barangkali ya. Gitu nyatanya tidak, hanya berdiri satu unit aja. Terus Pak, satu lagi, kenapa asal-usul laba itu ada di kampung ini gitu? Kenapa kampung laba itu disebutnya laba? Laba itu singkatan deh sebetulnya. Singkatan dari apa? Labuan Bama. Bama. Labuannya di sana, Bamanya di sana, ada jalan terhubung. Oh. Inilah disebutnya laba. Di sini kan ada tiga bentengan itu kan. Iya, yang nampak ada 3. Yang nampak ada 3 bentengan. Terus ini di di daerah Labuan ini selain di sini ada lagi nggak Pak? Ada Selain di Teluk, Kampung Labuan? ada di Iya, Teluk. Teluk. Sebetulnya ini deh sudah tercatat di Kabupaten Pandeglang deh. Di Kabupaten Pandeglang sudah tercatat. Kalau kemarin masuknya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum Januari Desember ke belakang lah ya, Desember ke belakang. 2021. Ya, masih 2000. Seketika dari 2022 Januari ke depan ini masuknya ke Dinas Pariwisata. Ke Dinas Pariwisata. Jadi tanggung jawab dinas. Tanggung jawab pariwisata. Dinas Pariwisata betul sekarang itu. Bukan hanya bentengan saja kan di Pandeglang itu yang ada deh, termasuk makom keramat kayak Caringin, kayak Cigondang, kayak Pangulon, kayak Masjid Carita, Masjid Caringin. Itu merupakan situs budaya ya. Kita ini kayak sebetulnya banyak peninggalan sejarah. Yang apa? Yang Bapak tahu lagi dalam bentengan ini apa lagi Pak? Hanya itu sih deh. Jadi pertama bentengan ini sudah jadi situs budaya, sudah tercatat di pemerintah, sudah ada undang-undangnya ini deh. Jadi ini tidak boleh dirusak, tidak boleh dirubah, ya. Misalkan dirubah bentuknya sama saya, dirubah bentuknya, artinya lah dirubah bentuknya, dibuletin lah, nggak nyegi begitu, gitu. Nampak aslinya hilang. Iya. Itu dilarang sama undang-undang dan itu bisa dipenjara. Karena ini dilindungi. Gitu. Sejarah banget ya Pak ya? Iya, sejarah banget. Ini buat adik-adik mempelajari sejarah bahwa kita pernah jadi negara yang negara kita itu dulu pernah dijajah. Pernah terpuruk, pernah dijajah. Jadi semoga kedepannya jadi untuk anak-anak muda sekarang Iya. gitu, dari bangsa Generasi Indonesia Iya, harus menjadi lebih baik dan harus betul, semangat. betul. Itu tujuannya sebetulnya. Dan bukan hanya sekedar selfie di bentengan atau ya artinya kita bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan pahlawannya, ya. Perjuangan para leluhurnya, ya, para sepuh-sepuhnya, itulah bangsa yang besar. Nah, kalau kita hanya tahu cerita tanpa ada bukti,
Ini yang Susli. Ini adalah bukti kalau pernah negara kita dijajah. Inilah bukti sejarah. Dek, ini bukti sejarah. Gitu. Mungkin kalau adik-adik masih bisa menemukan bentengan di beberapa tempat. Kalau ini sudah 50 tahun ke depan, misalkan kita nggak tahu. Ini hilang kalau tidak dijaga, atau dirusak sama orang kalau tidak dijaga. Mau bagaimana kita tahu sejarah yang valid? Iya, sejarah yang benar. Iya, sejarah yang valid, sejarah yang benar, dan dibuktikan dengan bukti yang ada. Ya udah paling Pak, gitu aja ya. Mangga. Jadi guys, di akhir pertanyaan dari kami, si bapak ini bilang bahwa sekolah kita bisa saja datang atau diundang ke sini untuk mengetahui bentengan ini. Nanti si bapak ini akan membuat sebuah daftar tamu dari sekolah mana saja. Oh ya, kami juga sudah membuat kesimpulan penjelasan tadi. Kesimpulannya bentengan ini itu sudah ada sejak sekitar 84 tahunan. Yang mana bentengan ini fungsinya untuk mengintai dan berlindung dari serangan-serangan di mana pada saat itu penjajah masih berlangsung. Di sini juga terdapat ada tiga bentengan. Nih, yang Yang pertama di sini sudah terlihat. sudah terlihat Yang kedua ada di sana. di belakang. Nanti kita kasih fotonya. Ya, yang ketiga juga ada satu lagi di sebelah sana. Sebelah sana. Kita kasih foto juga. Bentengan ini kira-kira luasnya sekitar 200 meter. 2000 meter. Ya, itu. Ya, Yang pada intinya bentengan ini adalah sebuah bukti sejarah dari penjajah untuk Indonesia, di mana kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, benar. karena bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Oleh karena itu kita semua ini ya sebagai anak-anak bangsa Indonesia harus selalu menjaga budaya kita gitu, dan senantiasa berpikir bahwa kita itu harus berubah gitu. Nah, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.